Cacing. Ih. Cacing. Cacing yang lawan, no. Tuh ada cacing tuh. Hai, welcome to my channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Tekan loncengnya juga. Dan like and share. Thank you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Fetri. Apa kabar sobat YH Garden semua? Dan kali ini Fetri mau memperkenalkan salah satu tanaman yang ada di YH Garden. Dan ini Peperomia watermelon, atau bisa dibilang Peperomia semangka. Nah, di sini aku ada dua jenis Peperomia, dan yang ini Peperomia big. Ini gedenya segini ya, ini telapak tangan aku. Ini tipe jenis yang daunnya big, dan yang ini yang tipe jenis daunnya kecil. Beda ya teman-teman. Nih. Yang ini yang kecil, ini yang besar. Yang tipe big ini daunnya, tipe besar ini nanti paling besar ya sekitar ini juga besar nih. Nah, ini besar, yang ini besar, bisa besar setelapak tangan. Nih. Nah, kalau yang ini yang kecil kayak gini. Kalau rimbun nanti dia bakal ya segini-gini aja. Nah, rimbunnya bakal segini-gini aja. Jadi beda ya tipenya ya. Yang ini bisa setelapak tangan, yang ini ya mungil-mungil aja begitu. Dan batangnya beda juga warnanya. Yang ini kelihatan enggak? Yang ini warnanya lebih gelap. Nah, batangnya warnanya lebih gelap. Terus ini agak terang, tapi aslinya lebih gelap. Yang ini lebih terang, ya. Dari batang juga kelihatan bedanya. Dan kebetulan ini lagi berbunga, calon bunga ya. Tapi kali ini Fetri bukan hanya mau mengenalkan, Fetri juga mau menginformasikan cara memperbanyak atau akan aku bagi-bagi jadi beberapa pot karena dia udah rimbun banget, biar lebih subur lagi, dia biar lebih nutrisi ke yang lainnya gitu. Oke, stay tune terus sampai akhir dan jangan lupa subscribe dulu channel YH Garden, di like, komen di bawah, dan share jika bermanfaat, dan jangan lupa loncengnya juga ditekan. Oke, kali ini Fetri mau memecah yang watermelon yang ini ya. Yang ini, dan yang ini tidak. Ini unik banget nih. Mangkoknya malah ke dalam. Kelainan nih. Tuh, lucu kan? Ya elah, bisa fokus. Yang ini kita singkirkan dulu, berat. Wah. Oke, kita mau pecah tanaman yang ini, watermelon Peperomia watermelon yang big ini. Kita akan pecah seperti biasa, ditekan dulu potnya. Tapi ini rada berat soalnya ini bukan media tanam aku, ini dari aku adopsi, belum pernah aku ganti media tanamnya. Dan akan aku ganti juga media tanamnya, kayaknya aku kurang cocok dengan media tanam yang ini. Oke. Karena berat banget dan ini kayaknya kebanyakan tanahnya, aku kurang srek sama yang media tanam ini juga, dan aku curiga
Soalnya makin lama tanamannya agak rontok gitu, pasti ada masalah dengan media tanamnya. Dan kita lihat aja. Ditarik. Rada susah sih, soalnya berat. Dan nempel gitu. Tekan lagi deh. Ditekan-tekan lagi. Oke, sekarang ditumplekin. Ngerti ya, ditumplekin ya. Balik. Ternyata masih susah. Ya dipukul-pukul aja juga, usaha. Cuma watermelon aja sesusah ini. Ngalahin monstera ya. Soalnya dia medianya kebanyakan tanah sih. Tapi pakai humus bambu. Nah, coba bismillahirrahmanirrahim. Dan berhasil, alhamdulillah. Tapi rada ragu-ragu soalnya itu berat banget, mau dipegang bagian itunya berat. Dan dilihat tuh, aku udah curiga dengan media tanamnya kan. Ada penghuninya di situ. Ya Allah, ada cacingnya. Ingat ya, cacing itu nggak boleh ada di dalam pot karena dia hama dan tidak baik buat perkembangan tanamannya. Nah, begitu. Makanya ini media tanamnya akan aku ganti dengan media tanam favoritku sendiri. Oke. Kayaknya aku perlu pakai sarung tangan karena udah kelihatan ya tadi ada cacingnya. Dan aku bukannya takut tapi geli dengan cacing. Cacingnya Jadi aku akan pakai sarung tangan dulu ya. Oke, kita bongkar media tanamnya dan ini terlalu padat banget. Dan kita lihat penghuninya. Hewan-hewan kecilnya nggak ada. Yang ada hewan-hewan besar. Hewan yang besar apa? Cacing. Cacing-cacing tanahnya terlalu banyak dia. Jadi mungkin kemarin sempat ada beberapa ya daun yang rontok. Aku dan baru sempat buka ini. Dan ini terlalu padat banget kan, itu keras banget medianya, nggak seperti media tanamku yang poros. Ini kan dia kalau misalnya aku siram tuh kayak rada menggendang tuh, kamu lihat yang di bagian bawah tuh kayak ada ulet-ulet. Nah tuh ulet kan cacing-cacingnya, aduh geli pisan. Itu cacingnya sampai kayak dia kayak loncat gitu. Aku geli sendiri kalau ngeliat cacing. Sambil ngedit ini aja aku geli ngeliat cacingnya. Cacing dalam pot itu nggak boleh karena dia bisa mengganggu pertumbuhan tanaman itu sendiri. Tapi jika di tanah, cacing tidak apa-apa karena mikroorganisme metabolisme yang di dalam tanah itu lancar, nggak cuma di situ-situ aja gitu kan, dia akan kemana-mana. Beda dengan di pot. Nah, aku percepat aja ya videonya. Ini rada menggumpal. Aku juga nggak tahu itu apa karena belum aku siram. Nanti akan aku semprot juga. Seharusnya sih sebenarnya bisa nggak disiram, cuma aku nggak kelihatan, jadi akan aku siram dulu. Ini media tanamnya akan aku buang. Oke, media tanamnya dibuang dulu. Tapi itu pengen dibuang ke taman kecilku. Biar subur di situ deh. Nah, ini dia. Akan aku siram ya. Oke, disiram terlebih dahulu, dibersihkan dulu. Biar bisa kelihatan yang akan kita cacah seberapa banyak dia akan menjadi plannya.
Biar satu plan nih, ini satu plan akan menjadi berapa plan gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, ini dia akarnya, dia modelnya tipe akar serabut, nggak terlalu banyak. Nih, nanti kita lihat akan jadi berapa plan. Oke. Alhamdulillah, tapi dia sehat ya, nggak ada yang bonyok. Nah, ini dia sudah disiram bersih, bukan siram bersih yang bersih banget, yang penting hilang. Dan ini aku siapin antrakol dulu seperti biasanya, dan kotak tempatnya serta karter untuk memotongnya. Ingat, karter yang udah di steril. Pertama kita tuangkan dulu antrakol di tempatnya. Itu aku sediain air sedikit, bukan dicairkan ya antrakolnya, tetapi dijadikan pasta untuk olesan lukanya. Jadi kan kalau misalnya setelah kita potong, setelah kita cacah gitu, otomatis kan dia ada kayak luka, dia namanya luka. Kayak misalnya kita ada luka kebuka gitu kan, pasti kita oleskan obat. Nah, ini obatnya biar nggak bakteri masuk, jadi pakainya fungisida. Aku pakainya yang merek ini. Terpaksa aku sebut deh, sayang aku pakai ini. Nah, dijadikan pasta kayak gitu ya, jangan kecairan juga. Nah, seperti ini jadinya pasta. Dituanginnya sedikit aja nih, aku tambahin air sedikit, tapi nah rada kebanyakan lagi, aduh. Dan ini akan aku buang airnya, aku buang sedikit. Nah, kebanyakan tuh enceran nambah antrakol lagi, jadi aku buang airnya aja, kan nggak dikenain sengaja. Aku antrakolnya aku taruh di ujung situ, pojokan, biar nggak kena air. Dan nah, jadi dia seperti pasta gitu aja ya, nggak yang encer-encer banget. Oke, lanjut lagi. Sekarang waktunya kita menyacahnya, dan kita cari-cari bagian mana yang bisa dicacah. Dan ini yang cacahan pertama. Nih, nah ini akarnya dia. Pokoknya aku cacahnya itu yang kalau misalnya dia udah membawa akar, itu udah bisa kita cacah ya. Nah, ini sebentar, ini masih bisa dibagi jadi 3 kayaknya. Itu nanti elap, getahnya dielap ya kalau sebelum dikasih antrakol. Ini aku cacah dulu. Ini bisa dicacah soalnya udah bawa akar. Nah, kelihatan kan akarnya. Ini dicacah sini, di bagian sini cukup dipotong di bagian sini. Nah, itu kelihatan ada akarnya sudah cukup bisa kita sendirikan. Jadi lagi satu plan. Ini masih bisa kita cacah lagi, dijadikan ini yang plan kedua. Nah, ya kan, Allahu Akbar. Nah, oke. Ini sekarang kita jadiin sepertinya 3 plan juga yang ini. Seperti biasa, seperti yang kayak tadi, di bagian cari yang ada akarnya ya, yang udah membawa akar. Dan aku ulangi lagi, kenapa sih kita harus mencacahnya? Karena jika dia juga terlalu rimbun, nutrisinya akan fokus ke situ-situ aja. Jadi aku cacah biar bisa mempercepat pertumbuhan daun-daun baru lagi, dan bisa jadi lebih besar lagi. Begitu ya. Jadi bisa fokus ke daun-daun baru lagi, biar mempercepat, memperbanyak gitu. Nah,
dari satu plant bisa jadi 6 plant, iya kan? Tuh begini caranya, jadi 6 plant. Oke, sekarang saatnya kita kasih antrakol. Ini dielap dulu getahnya. Kenapa getahnya dielap dulu? Getah atau lendir ya, yang biasa habis setelah kita potong tuh pasti ada getah atau lendirnya. Kita elap dulu biar karena tisu bisa ngeresepin getah-getah atau lendir yang ada di situ. Dan jika tidak dielap dengan tisu, nanti antrakolnya tidak mau menempel. Oleh karena itu harus dielap dulu ya. Aku ulangin lagi kenapa dikasih antrakol. Antrakol sebagai fungisida biar bakteri tidak masuk karena ini termasuk luka. Nah, seperti ini pasta antrakolnya kita kasihkan, kita berikan ke lukanya. Nah, sekarang lanjut yang kedua. Dielap juga ya. Sama dielap juga, kayak agak ngeresep gitu. Sampai dia ngeresep ke tisunya. Setelah dielap pakai tisu, kembali lagi dikasih antrakol. Nih, nggak fokus, nggak fokus lagi. Nah, sampai benar kering, kasih antrakol lagi. Lanjut sampai yang terakhir, ini yang ketiga. Ini karena tadi potongannya 2 ya, ada 2 atas bawah, jadi delapnya juga dua-duanya, dikasih fungisidanya juga dua-duanya. Terus lanjut yang keempat, pokoknya sama stepnya, sama kayak tadi ya, dikasih tisu, maksudnya dipok-pokin sama tisu, dibersihin getahnya itu sampai benar-benar hilang, kering, jadi gampang fungisidanya diberikan, jadi dia nempel gitu ya. Nah, setelah ini ditunggu dikeringkan kurang lebih setidaknya sampai setengah jam. Ini jadinya ada berapa tadi? 6 plant ya, jadi 6 plant. Ini potnya, ini udah kering ya, tadi udah ditunggu sampai setengah jam. Ini di potnya disesuaikan dengan besar akarnya juga. Nah, ini bunganya, mau calon bunga sih sebenarnya. Nih, ini media tanamku sendiri ya. Seperti biasa, media tanam favoritku. Seka mentah, tanah, ada humusnya, ada pupuk kandangnya. Tapi seperti biasa yang sudah difermentasi. Lanjut dimasukin lagi. Terus media tanamnya dimasukin. Sampai menutup apanya, menutup bagian akarnya tadi ya. Dan ditekannya tuh di bagian pinggirannya saja untuk merapikannya. Nih kayak pinggirannya gitu, jangan bagian tengahnya, pinggirannya saja. Oke.
Bisa juga ditepuk-tepuk pinggiran pot, tapi aku bagian pinggiran tanaman, media tanamnya aja yang aku itu, biar dia tahu sampai mana itu metannya. Ternyata kurang, tambahin lagi sampai full. Soalnya kalau disiram kan, habis ditanam kayak gini biasanya harus disiram lagi. Nah, jadi dipastikan dia padat gitu. Siram, dia nanti bakal mampes kalau habis disiram. Ini aku ganti media tanamku sendiri, media tanam favoritku sendiri, soalnya aku udah tahu bakal kapan nih harus disiram. Jadi aku udah tahu kandungannya dia seperti apa aja, jadi mudah untuk merawatnya gitu. Jadi pastikan media tanam itu dikondisikan juga, diperhatikan dengan alam sekitarmu ya. Jadi yang kok misalnya cuacanya panas apa dingin, daerahnya masing-masing, jadi harus disesuaikan dengan daerahnya masing-masing juga. Jadi belum tentu media tanam yang ini bisa cocok di daerah ini, begitupun sebaliknya. Oke, sekarang lanjut yang pot kedua, sama kayak tadi. Lanjut dimasukin lagi media tanamnya, sama seperti tadi caranya. Ditekan-tekan bagian pinggirannya, dipastikan full media tanamnya, soalnya nanti kalau disiram dia bakal mampes. Oke, jadi plan kedua. Lanjut lagi plan ketiga, sama seperti biasanya kayak tadi ya, sampai plan ke 6. Kan tadi kita cacah jadi ada 6 plan ya. Jadi nanti ada 6 pot. Ini potnya agak kecilan, yang plan ketiganya. Disesuaikan sama kondisi akar dan tanamannya ya. Mudah kan cara bercocok tanam, cara memperbanyaknya juga. Ingat, setiap habis diganti media tanam, repotting ataupun itu pencacahan, dipastikan harus ditaruh di tempat yang teduh. Oke, ini tadi aku ganti lagi, aku ubah lagi karena tadi posisinya kurang pas. Dan yang ini, lanjut yang ke berapa nih? Kelima. Yang kelima aja. Terus pastikan setelah di repotting dicaca, ditaruh di tempat yang teduh. Ini yang pot ke-6 ya. Akhirnya sampai pot ke-6 juga. Dari 1 plan bisa jadi 6 plan. Kenapa lagi dicaca? Karena nutrisinya biar perkembangannya lebih cepat tumbuh lagi gitu. Lebih makin banyak lagi. Nah, selain ini kita kasih pupuk tambahan. Aku pakai Dekastar yang udah sebelumnya pasti tahu ya, aku pakai kode yang apa. Kamu bisa cek di video sebelumnya. Dikasih secukupnya.
Nah, setelah itu disiram. Setelah dikasih dekastar, disiram. Seharusnya bisa menggunakan B1. Nanti akan aku ada tambahan. Ini biar aku cepat ya. Jadi aku pakai keran air dulu. Seharusnya pakai B1. B1 apa yang aku gunakan? Kamu juga bisa dicek di video sebelumnya. Aku nggak pakai B1 yang cair, bukan. Aku vitamin B1 yang aku pakai itu apa mereknya? Kamu bisa cek di video sebelum ini. Jadi nanti aku larutin lagi. Ini biar cepat, jadi aku kasih contoh. Pokoknya setiap habis penanaman disiram terlebih dahulu, oke? Ini jadi deh. Ini dia peperomia watermelon yang dari satu plant bisa jadi 6 plant yang habis aku cacah. Nah, seperti ini. Semoga dia bisa tambah lebih subur. Nah, lucu ya bentuknya ya. Nih. Ayo, ada yang punya watermelon di rumah belum? Di rumahnya sudah punya peperomia ini belum? Kamu bisa komen di bawah. Perawatannya juga insya Allah sangat mudah. Dan ini kayaknya ada yang ini agak satu letoy, kayaknya akan aku potong. Dan aku akan ngasih salah satu contoh cara menanam, memperbanyak peperomia dengan metode yang lain, oke? Nih, ayo mau diapain? Nah, ini akan aku potong. Aku potong kira-kira disisain sekitar 1-2 cm di bagian potongan yang dekat daunnya ini. Nah, segitu. Potong aja. Nah, nanti ini akan ditanam. Nah, kayak gini aja. Nanti dia akan tumbuh akar sendiri. Ini perbanyakan dengan cara yang lain ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada 2 metode cara perbanyakannya, dengan cara yang kayak tadi aku cacah biar nutrisinya lebih banyak, dan yang ini ditanam dari daunnya. Oke, sekian dulu dari Fetri. Ini dia cara memperbanyak, ada 2 metode cara memperbanyak peperomia watermelon. Oke. Dan jangan lupa subscribe dulu channel YH Garden, di like, komen di bawah, dan share jika bermanfaat. Jangan lupa loncengnya juga ditekan. Oke. Thank you sobat YH Garden. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.